Bagaimana berjemur yang baik dan menyehatkan tubuh kita? Sesuatu yang sering menjadi perbincangan orang dan mempelajari manfaat yang ada. Tuhan sudah banyak memberikan fasilitas alam semesta guna kebaikan manusia. Salah satunya sumber cahaya matahari. Tuhan juga sudah banyak memberikan fasilitas pada tubuh kita untuk menerima cahaya matahari guna manfaat menjaga tubuh menjadi lebih baik. Kami mengundang sahabat Dr. Arief Budianto, spesialis kulit kelamin konsultan, untuk lebih menjelaskan lebih dalam manfaat berjemur. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Departemen Kesehatan THTKL FHKMK. Kali ini kita mengundang tamu dari Departemen Kulit dan Kelamin. Kita sapa Dr. Arief Budianto. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dr. Agus. Terima kasih. Kali ini kita akan membicarakan topik yang selalu hangat, ya, karena ini berhubungan dengan kehangatan juga, yaitu sehat berjemur. Langsung ke pokok permasalahan. Kalau berjemur itu mesti ada sumber cahaya, ya, sumber matahari. Nah, mungkin Dr. Arief bisa menyampaikan apa sih kelebihan dari matahari ini buat tubuh kita? Oke, terima kasih Dr. Agus. Jadi kita harusnya berbahagia ya hidup di Indonesia. Karena apa? Karena kita banyak sinar matahari. Sinar matahari banyak gunanya. Salah satunya adalah untuk sintesis vitamin D misalnya ya. Itu karena itu memang sangat bermanfaat sekali, terutama untuk imunitas misalnya. Kemudian sebenarnya manfaat lainnya banyak sekali, tetapi memang kita harus selalu ingat juga efek sampingnya. Jadi selain manfaat juga ada efek sampingnya. Jadi harus ada imbang untuk manfaat sinar matahari dan efek sampingnya. Efek sampingnya juga ada sebenarnya. Jadi efek sampingnya misalnya kita bisa secara akut ya, secara cepat itu bisa ada reaksi misalnya disebut sunburn atau terbakar surya. Kemudian jangka panjang itu bisa menyebabkan kanker kulit. Jadi sinar matahari itu ada dua aspek, yaitu aspek manfaat, aspek kerugiannya juga gitu Dr. Agus. Iya, terima kasih. Nah, ini berhubungan dengan asas manfaat sama madorotnya ya. Tapi kan tidak mungkin toh Tuhan itu menciptakan sesuatu itu merugikan. Nah, pasti ada trik-trik kita bagaimana menggunakannya dengan baik. Nah, kita dengar ada istilah UVA, UVB, UVC. Ya. Dan sumber matahari itu bagaimana, Dr. Arief? Ya, jadi matahari itu kan memancarkan sinar ya. Nah, seperti kita ketahui sinar atau light ya itu adalah spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi dia mempunyai panjang gelombang tertentu dan itu menentukan jenis spektrum sinarnya. Jadi contohnya di spektrum sinar itu nanti ada spektrum sinar ultraviolet. Itu panjang gelombangnya itu 200 sampai 400 nanometer. Kemudian 400 sampai 700 nanometer itu yang kita sebut sinar tampak, visible light ya. Kalau kita dulu mungkin zaman SD ya, Dr. Agus. Ya. Di SMP itu ada me, jiku, hibiningu ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu atau nila gitu ya. Itu spektrum sinar tampak sebenarnya. Tapi kalau disatukan mejiku hibiningu jadi warna putih. Nah, di atas 700 nanometer itu kita sebut infrared. Itu contoh yang bervariasinya spektrum sinar. Nah, kalau kita bicara tentang ultraviolet itu tadi khusus antara 200 sampai 400 nanometer, Dr. Agus. Itu saja dibagi menjadi 3. Jadi ultraviolet A, ultraviolet B, ultraviolet C. Yang paling pendek nanti C ya. Jadi kita harus paham itu sebelum nanti kita
berbicara tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan tadi manfaat sinar matahari dan menghindari kerugian. Jadi UVC itu antara 200 sampai 280 ya secara gampangnya. Kemudian UVB 280 sampai 320. Kemudian 320 sampai 400 itu UVA. Nah, sinar matahari ya itu yang masuk sinarnya itu UVC tidak masuk 100%. UVC itu diserap oleh yang namanya ozon. Ozon di langit kita itu di lapisan langit itu menyerap 100% UVC. Nah, UVB itu diserap 99%. 1% masuk ke bumi. Nah, itu ada manfaatnya enggak? Ada. Jadi Tuhan itu Maha Adil. Jadi mungkin Dr. Agus pengalaman juga melakukan PCR ya, Dr. Agus. Kalau kita ekstraksi DNA, ya. Kalau RT-PCR ekstraksi RNA, ya, itu untuk menghitung konsentrasi DNA, RNA kita menggunakan alat yang disebut spektrofotometri ya, Dok. Ya. Nah, itu panjang gelombangnya berapa? 260 nanometer. Ya. Nah, 200 nanometer itu adalah spektrum yang diserap puncaknya 200 nanometer oleh DNA dan RNA. Artinya apa? Kalau ada UVC dan UVB, kalau UVC itu kan tadi 200 sampai 280 ya. Berarti 260 itu di spektrum UVC. Maka kalau ada sinar UVC, maka dia akan diserap secara maksimal oleh DNA. Akibatnya apa? Ada kerusakan nanti di DNA, di selnya. Nah, akibatnya jadi kalau nggak mati, kemudian juga ada mutasi dan sebagainya. Dan itu digunakan untuk kalau kita sekarang sterilisasi menggunakan UVC ya, Dok ya. Nah, UVC itu gunanya apa? Untuk membunuh bakteri juga, karena apa? Diserap oleh DNA. Bakteri juga punya DNA dan sebagainya ya. Dan alhamdulillah itu tidak sampai ke bumi. Karena kalau sampai ke bumi, bayangkan matahari mengenai kulit, UVC mengenai kulit kita, yang terjadi kulit kita jadi gampang kena kanker dan sebagainya. UVB masih dekat dengan UVC, tapi hanya 1% yang masuk. Itu saja karena apa? Karena memang ozon agak tipis, agak bolong itu semakin banyak yang masuk, tetapi tidak banyak yang masuk. Nah, UVB itu masih bermanfaat, ya, tetapi sebisa mungkin menjauhi yang panjang gelombang UVC tadi, ya. Jadi nanti akan kita diskusikan juga bahwa spektrum yang bermanfaat itu sekitar 310 nanometer ke atas, ya. Kalau di bawah itu nanti efek sampingnya bisa ada yang tadi menyebabkan kanker dan sebagainya. Gitu. Jadi itu spektrum sinar yang ada dari matahari itu Tuhan sudah Maha Adil, yang bahaya-bahaya itu sudah sangat sedikit. Ya, kita harus bisa memanfaatkan yang baik, tetapi juga masih ada efek-efek yang merugikan di spektrum panjang gelombang tadi ya, UVB ke atas, UVA, tetapi dengan dosis tertentu. Jadi kita harus mainnya adalah dosis ya. Seperti obat juga, Dr. Agus. Kalau kita obat itu overdosis ya tidak bagus, tapi kalau kurang dosisnya juga tidak bermanfaat. Gitu, Dr. Agus. Ya, jadi memang pentingnya ozon yang didesain oleh Tuhan itu salah satunya adalah untuk screening ya. Ya. Semakin pendek gelombang itu justru malah membahayakan. Tapi ozon justru lebih mudah untuk menangkalnya supaya tidak masuk ke bumi. Ya, benar. Nah, mungkin pertanyaannya adalah kapan? Tapi sebelum itu ya kita lihat dulu yang UVA itu yang lebih banyak masuk ke kita ya berarti ya. UVA jadi UVA itu lebih banyak. Kalau UVB tadi 1% masuk ke bumi. 1%-an ya. Ya, UVA 100% masuk ya. Jadi UVA dengan panjang gelombang yang lebih tinggi, ya, tapi kerusakan terhadap sel-sel di tubuh kita maupun tanaman, hewan itu lebih sedikit. Ya, walaupun ada efek lainnya nanti, gitu ya. Ya. Nanti kita bahas selanjutnya ya, karena yang paling penting adalah UVB dan UVC yang memang membahayakan kita. Itu sebenarnya sudah di-screening sama Tuhan di atas. Ya. Tadi adanya lapisan ozon. Ya. Dan jadi masalah sekarang muncul lagi pertanyaan, kalau UVA itu memang mudah lolos ke permukaan bumi, nah sebenarnya waktu mana
atau kapan yang terbaik yang dapat kita terima menjadi manfaat, dan kapan waktu yang jelek yang membuat kita mendapatkan madorotnya gitu, Dr. Arif. Oke, terima kasih Dr. Agus, pertanyaannya sangat menarik. Jadi kita memang harus melihat kepentingannya Pak ya. Bersinar itu kepentingannya Pak ya. Seperti juga obat, kita harus memilih ya jenis obatnya. Jadi tadi kalau kita mau berjemur contohnya, kita harus mengetahui tujuannya apa. Misalnya, contohnya kalau kita mau bertujuan ya untuk sintesis vitamin D ya, maka berbeda nanti dengan kalau misalnya ada bayi, tahu ya Dokter Agus, ada bayi yang kuning berjemur. Ya. Ikterik. Ikterik. Ya, ikterik itu kan dipapar juga ya, disarankan untuk berjemur. Fototerapi. Ya, fototerapi untuk anak-anak itu ya. Nah, itu berbeda waktunya, Dok. Karena apa? Gini, jadi ada first law of photobiology atau photochemistry. Jadi sinar itu adalah hubungan sinar dan materi biologis ya, contohnya sel kita. Sinar itu akan bekerja atau bermanfaat bila diabsorpsi ya, mempunyai aksi kalau diabsorpsi oleh material biologi. Jadi artinya apa? Jadi kalau misalnya ya sinar itu mengenai tubuh kita, tidak diabsorpsi, maka tidak ada efeknya. Tetapi kalau ada absorpsi, maka akan ada reaksi berikutnya yang itu menimbulkan efek yang kita inginkan, gitu ya. Jadi materi yang menangkap sinar, mengabsorpsi sudah disebut kromofor. Nah, jadi contohnya tadi kromofor tadi kita sudah membahas tadi ya, DNA menyerap UVC paling tinggi ya pada 260. Nah, DNA adalah kromofor untuk UVC dan UVB karena 260. Jadi kromofor menyerap, berefek ya. Berefeknya apa? Bisa nanti ada foto damage, foto produk dan sebagainya. Nah, sama. Jadi kalau tadi kita bicara vitamin D3 sama bilirubin. Itu kromofor juga ya, bilirubin dan vitamin D ya. Jadi provitamin D3 ya, 7 hidroksi kolesterol. Itu kromofor. Ada di kulit kita. Panjang gelombang untuk aksinya dua macam molekul tadi, bilirubin dan vitamin D3 tadi, provitamin D3 itu berbeda. Vitamin D3 itu sekitar puncaknya ya sekitar 310-an tadi ya, nanometer, 310-an nanometer ya, sekitar itu ya. Kalau bilirubin itu lebih panjang lagi, jadi sekitar mendekati UVA gitu ya, ultraviolet A yang 320-an lah sekitar itu. Nah, ke atas ya, artinya apa? Kalau kita hubungkan dengan tadi fenomena alam, saya sering menggunakan gambaran fenomena alam. Contohnya ya, Dok. Tadi kan kita sudah belajar tentang spektrum sinar ya. Mejiku hibiningu, dari merah itu kan 700 tadi kita sudah belajar. Mejiku hibiningu ya, sinar tampak itu terakhir adalah 400 sampai 700. Kemudian UV 400 sampai 200 ya. Nah, panjang gelombang merah itu kan paling tinggi 700 tadi ya. 100, nanti di atas merah ada infrared ya. Merah merah jingga itu orange ya. Orange, merah, jingga, kuning, hijau. Kuning itu 600-an, nanti kuning, hijau itu 532 dan sebagainya, sampai biru itu sekitar 400-an. Jadi kita melihat sinar itu semakin panjang gelombangnya itu semakin dahulu ya, semakin dahulu kita melihat. Contohnya kalau kita pagi-pagi melihat sunrise, itu yang kelihatan pertama itu adalah merah. Kemudian nanti ada orange, kemudian kuning dan sebagainya, terus putih. Putih itu menggambarkan bahwa itu sudah magical binum, sudah campur. Artinya apa? Yang keluar dulu adalah yang yang tampak dulu oleh kita itu adalah merah, yang panjang gelombangnya paling tinggi. Karena itu berhubungan dengan satu lapisan ozon juga, kedua adalah sudut atau jarak dari matahari ke kita. Jadi kalau pagi
terbit fajar itu jarak matahari ke kita kan jauh. Ya. Tapi semakin ke tengah hari semakin dekat. Puncaknya adalah di jam 12. Itu 90 derajat ya di atas kita. Nah, dengan demikian yang tampak pertama kali, yang mencapai tubuh kita pertama kali adalah merah, jingga, kuning, ungu, dan sebagainya. Baru UVA. Ya. UVA kan 400. Ya, 400, kemudian nanti sampai tengah hari itu UVB masuk. Puncaknya UVB masuk semua karena jaraknya dekat kan, tapi hanya 1% dari tadi ya, dari sinar. Nah, artinya apa? Kalau kita mencari UVA, ya kita harus lebih pagi. Paham ya, Dr. Agus? Kalau tadi kan Meiji Kuhibiningu ya, nanti pertama kali keluar itu UVA dulu, UVB belum. Kemudian nanti UVB puncaknya semua kena, semuanya ada. Jadi jam 12 itu semua ada. Sinar tampak ada, infrared ada, sinar tampak ada, UVA ada, UVB 1% tadi ada. Kemudian turun lagi, sudutnya besar lagi sampai sunset. Sunset kebalikan dari sunrise. Yang kelihatan dulu nanti kuning, orange, merah. Ya, karena nanti itu tadi yang panjang gelombang yang panjang itu terakhir ya kelihatan. Jadi semacam itu. Jadi kalau mau berjemur sore hari ya kebalikan, kalau mau dicari UVA misalnya untuk bilirubin tadi ya mendekati sunset ya. Kalau tadi mau pagi mendekati sunrise. Nah, kita sudah punya penelitian intensitas ya UVA, UVB itu sekitar sampai dengan jam antara jam 7 sampai jam 8.30 itu dominan adalah UVA. UVB sangat sedikit. Nah, jam 8.30 sampai dengan 10 4 kalinya UVB. Intensitasnya 4 kalinya. Puncaknya adalah tadi jam 12. Jadi, kalau kita mau berjemur mencari UVB, maka sekitar jam 8.30 jam 9 itu mulai muncul. Jadi tadi yang kita sebut kalau kita semakin banyak kena UVB tadi bahayanya kan semakin banyak. Jadi kita mencari yang panjang gelombangnya mendekati UVA tadi ya 310 311 tadi. Jadi sekitar ya kalau kapan berjemur itu sekitar jam di atas 8.30 ya. Sampai jam 10 itu 4 kalinya sudah cukup untuk kebutuhan UVB yang kita perlukan. Nah, tapi kalau yang bilirubin tadi ya itu di bawah jam 8.30 karena kita cari UVB-nya saja, UVA-nya saja, yang UVB itu kita hindari gitu loh. Gitu ya, Dokter Agus. Konsepnya seperti itu. Terima kasih, Dokter Agus. Ya, tadi mohon maaf ada sedikit freeze ya. Jadi mungkin bisa saya ulangi lagi, Dr. Arief ya. Jadi memang walaupun UVB itu juga membahayakan, tapi itu juga masih dibutuhkan oleh tubuh kita. Masih, ya kan? Masih. Ya, jadi mungkin ozon itu men-screening ya, hanya 1% yang muncul atau yang sampai permukaan bumi. Ini penting. Satu, yang kedua, kalau kelebihan ngerusak. Ya. Nah, tambah Agus, penting tapi panjang gelombangnya tertentu. Iya. Ya, yang sekitar itu berpengaruh dengan jam tadi ya, karena kalau semakin dia jam 12 maka panjang gelombangnya akan berubah. Yang UVA-nya jadi berkurang dan semakin banyak. Kalau UVA-nya sama, Dok, karena memang itu kan masuk semua. Masuk semua kan, Dok? Kan masuk semua. Nah, yang saya sebut spektrumnya tadi itu yang tadi spektrum yang bermanfaat itu sekitar 310-an ya, 10-11 gitu. Kalau yang di bawahnya itu sampai dengan 200 tadi kan mendekati spektrum untuk diserap oleh DNA ya. Jadi itu agak membahayakan. Jadi kita kenal juga di fototerapi, nanti di kulit kan juga ada fototerapi. Itu yang disebut narrow band UVB. Itu sekitar 311 itu sangat mengurangi efek samping tadi ya, efek samping dibanding broadband UVB. Broadband UVB itu spektrum luas ya, 280 sampai 320.
Nah, fenomena alam lagi itu ada, Dok. Kalau Dr. Agus pernah dengar laut mati ya, Dead Sea. Iya, di daerah Timur Tengah sana. Di Dead Sea itu kenapa? Kalau di sana ada nganunya, memang ada laut yang kadar garamnya sangat tinggi, trace mineralnya sangat tinggi. Tapi ada aspek yang menarik, itu ada penelitiannya juga. Kenapa kok di sana kalau ada penyakit kulit berendam, berjemur bisa sembuh? Karena kita ketahui Dead Sea itu kedalamannya itu minus 400 di bawah permukaan laut, bukan di atas permukaan laut. Jadi dia itu di bawah permukaan laut sebenarnya. Jadi artinya 400 meter di bawah permukaan laut. Artinya apa? Jadi matahari itu tersaring secara alami. Sudah dibuktikan bahwa ketika kita mengukur spektrum di sana, di Laut Mati itu ternyata yang dominan itu 310 ke atas. Karena apa? Sudah jauh tadi ya. Jadi matahari tersaring secara alami, artinya apa? Spektrum yang bagus untuk terapi tadi itu dominan dibandingkan spektrum yang kurang bagus gitu ya. Nah, itu alami. Jadi tapi kalau kita praktekkan di misalnya di lumpur lapindo gitu ya, mungkin spektrumnya kan masih luas ya, itu kita harus mengejas lagi, karena walaupun kita berendam di lumpur tapi ya mataharinya juga kurang sesuai. Kalau di Laut Mati itu sudah sesuai sekali antara trace mineral di lautnya, kemudian juga spektrum sinar yang sampai di permukaan Laut Mati tersebut yang untuk berjemur. Itu Dr. Agus. Karena memang dia lokasinya di bawah permukaan laut ya, sehingga jarak matahari jauh. Matahari yang masuk itu jadi agak banyak berkurangan, jaraknya lebih jauh. Ya. Ini kan saya tanyakan juga tadi sebelum ini berlanjut ya. Tadi pagi sudah. Tapi tadi Dr. Arief menyampaikan bahwa sore juga ada baiknya karena UVB sudah mulai berkurang kan. Ya. Nah, ini kan kadang-kadang penting buat kita, sore itu kadang-kadang kita abaikan. Ya. Nah, kalau kita lihat waktu yang paling tepat sore, itu sebenarnya sekitar jam berapa? Dalam kondisi cuaca normal ya ini. Ya, kalau di atas, kalau sore ya di atas jam 3 tadi ya, di atas jam 3. Di atas jam 3. Itu UVB masih ada. Kalau nanti di atas misalnya jam 4:30 jam, itu UVB sudah sangat minimal. Seperti tadi pagi ya. Kalau pagi itu kan sebelum jam 8.30 tadi UVB masih sangat minimal, tapi antara 8.30 sampai jam 10 itu 4 kali lipatnya UVB yang intensitasnya. Kalau sore itu sekitar 3 sampai 4 itu UVB yang tadi yang intensitasnya cukup tetapi tidak berlebihan gitu ya. Gitu Dr. Agus. Iya, karena kadang-kadang kan kita ada alasan ya tidak mau berjemur karena berangkat kantor pagi, kan? Ya. Padahal pulang kan jam 4 kan masih sempat berjemur sebenarnya. Jam 4 masih sebenarnya, ya. Iya kan? Nah, jadi artinya sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berjemur. Ya. Asal kita paham bahwa cahaya matahari dengan gelombang tertentu yang diberikan oleh Tuhan itu memang ada manfaatnya dan ada yang sebaiknya kita hindari. Ya. Nah, ini berhubungan dengan hobi kita dulu, Pak Arief. Kan kita hobinya salah satunya kan naik gunung ya. Ya. Jadi orang yang di dataran rendah dengan dataran tinggi itu kira-kira ada perbedaan nggak? Mengingat jarak antara ozon sama permukaan bumi itu kan berbeda. Ya. Nah, ini bagaimana ini mekanismenya nih, Pak Arief antara yang dataran tinggi sama dataran rendah seperti kita ini? Terima kasih, Dr. Agus. Jadi sebelum bicara tentang ketinggian, ya kalau bahasa kerennya altitude ya, altitude. Nanti kita ada istilah latitude ya. Kalau latitude jarak antara khatulistiwa dan daerah tersebut ya, dari titik 0 lintang utara atau lintang selatan nanti gitu. Itu latitude. Itu juga berpengaruh. Ya, jadi tadi kalau saya konteksnya tadi jam menyebutkan jam Dr. Agus, itu konteksnya di Indonesia Dr. Agus. Tapi kalau Jepang lain lagi nanti karena ada latitude-nya lain ya. Nah, kalau altitude tadi yang ditanyakan Dr. Agus adalah ketinggian. Nah, ada memang guideline ya, itu hasil penelitian bahwa setiap peningkatan ketinggian 1000
foot atau feet ya, 1000 feet atau 1000 feet itu setara 305 meter lah. Setiap kenaikan 305 meter itu ada peningkatan intensitas sekitar 2% intensitasnya. Jadi artinya memang ketinggian itu mempengaruhi intensitas matahari. Karena apa? Memang jarak dari matahari kalau semakin tinggi kita semakin dekat istilahnya. Jadi 2% peningkatan setiap kenaikan ketinggian 1000 feet atau 305 meter. Kita sudah pernah melakukan penelitian. Jadi tadi berdasarkan peningkatan tadi referensi itu kita membuat 3 area, Dr. Agus. Area 0 sampai 300 meter itu kita ambil lokasi di halaman Radi Putro di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Itu ketinggiannya antara 0 sampai 300, itu mewakili itu. Kemudian 300 sampai 600 kita mengambil di daerah Pakem. Kemudian 600 sampai 900 di daerah Kaliurang. Dan memang intensitasnya seperti disebut tadi berbeda, meningkat. Dan kita juga mengukur yang namanya minimal erythematosis, Dr. Agus. Jadi minimal erythematosis itu adalah dosis minimal untuk menimbulkan merah di kulit. Gampangannya gitu ya. Jadi tanda-tanda awal radang mungkin ya. Ya, itu semacam indikator, dokter. Jadi semacam indikator bahwa warning. Contohnya nanti coba aja ya berjemur 20 menit misalnya atau berjemur 30 menit. Ya, misalnya di Pantai Parangtritis. Nanti kita lihat paginya gitu. Gosong atau enggak atau merah. Nah, itu semacam itu, Dok. Jadi MED itu dihitung 24 jam kemudian. Jadi kita lihat kemerahannya. Nah, ketika kita bandingkan antara ya tadi MED itu minimal erythematosis itu untuk indikator bahwa setelah lebih dari itu bahaya gitu. Tadi bisa nanti bahkan terbakar. Kalau jangka panjang bisa ada kanker kulit kalau itu terus ya. Nah, kita fototerapi pun kita tadi itu dasarnya adalah MED. Jadi kita menggunakan 50 sampai 70% MED untuk memulai fototerapi. Artinya apa? Kita tidak boleh melebihi MED itu. Nah, penelitian tadi kalau kita hubungan dengan ketinggian, contohnya ya, pada ketinggian 0 sampai 300 itu untuk menimbulkan merah tadi itu ini penelitian tim kami itu sekitar 22,7 menit. Kalau di ketinggian 300 sampai 600 itu sekitar 20,6 menit. Berarti lebih pendek waktunya paparan ya? Ya, artinya apa? Artinya tesnya lebih tinggi kan? Ya. Kemudian 600 sampai 900 itu sekitar 18,2 menit. Jadi, tapi kan kalau kita ya mungkin di rata-rata aja ya. Rata-rata kita berjemur jangan lebih dari 20 menit gitu aja ya, Dok ya. Soalnya itu jadi itu di area Jogja ya, tapi nanti mungkin karena Indonesia itu kan memang di dekat dengan Katulistiwa ya rata-rata sekitar segitulah. Dan tipe kulit 4 ya, tipe kulit 4 itu seperti saya, jadi coklat gitu ya, coklat itu waktunya segitu, Dok. Jadi artinya tadi ada hubungannya ketinggian dan intensitas. Tetapi kalau sampai 900 tadi memang kalau dihitung tadi ya sekitar 10%, Dok. Kalau yang MED-nya tadi butuh lama waktunya. Tapi kalau misalnya kita dulu pernah di Nagano ya, Dokter Agus, itu kan ketinggiannya berapa itu ya, 3.000 kan, itu kan sudah. Nah, itu mungkin berpengaruh banget, Dok, tapi kan kalau di daerah-daerah yang ketinggian yang banyak saljunya itu kan mataharinya juga jauh, Dok. Ya, jadi mungkin itu beda lagi, Dok. Konteksnya beda lagi. Kecuali kalau di daerah Jogja misalnya ada gunung yang ketinggiannya 4.000 meter gitu ya. Nah, itu mungkin berpengaruh banget, Dok, untuk intensitasnya tadi. Tapi kalau secara umum 2% ya kenaikan intensitas setiap kenaikan 305 meter. Itu, Dok. Ya, jadi ini suatu kebalikan dengan fenomena yang ada di Laut Mati ya. Dia semakin ke bawah, maka jaraknya semakin jauh. Kemudian di kita, satu sisi kan kita punya kelebihan nih. Apapun, dimanapun jaraknya matahari, kan tidak jauh-jauh dari Katulistiwa. Ya. Itu sebenarnya kan anugerah buat kita ya. Anugerah.
ya, Kan ada cerita, dibandingkan, Dok. Ya. ya, Ada cerita. dibandingkan kalau, ya, Monggo. ya, jadi dibandingkan kalau kita misalnya di daerah yang utara, ya, daerah dekat kutub utara maupun kutub selatan itu kan tentu akan memberikan dampak kesehatan yang sangat kurang, ya. Jadi sebenarnya tanpa tanpa suplemen tertentu pun sebenarnya kita sudah punya fasilitas yang diberikan Tuhan di Indonesia ini, kan. Ya, betul. Ya, tadi kita sudah bicara teori tentang cahaya matahari, ternyata sudah clear, ya. Ada ABC, C itu bahaya, tapi tidak usah kita pikirkan karena sudah terscreening oleh ozon. Nah, B-nya ini yang kita perlukan saja, tapi tidak boleh berlebihan. Tapi lo A itu aman. Nah, kita ini menginjak ke masalah penyakit ini atau isu-isu yang berkembang. Jadi nanti ada beberapa deskripsi yang saya berikan, ada link-link beberapa teman-teman lain yang menyampaikan kita itu vitamin D. Nah, saya sering ada isu nih, sehingga pembelian suplemen vitamin D itu sangat luar biasa. Padahal kita tahu kan, sumber makanan kita itu kan sudah komplit. Dari sayuran, vitamin D2 ada. Kemudian dari daging, itu juga ada vitamin D3. Kemudian dari kolesterol, dipecah sebagian juga menjadi D3. Ya kan? Kemudian disimpan di bawah kulit, kan? Nah, tolong dijelaskan lagi, Dr. Arief. D3 yang di bawah kulit itu kan paling penting. Ya, dia dirubah menjadi vitamin D yang siap pakai, itu kan perlu inisiator, ya. Ya, salah satunya UV itu, kan. Ya. Mungkin Dr. Arief bisa menjelaskan lebih detail tentang hal itu. Ya, terima kasih. Sebenarnya gini, Dok. Jadi sebenarnya makanan itu juga bisa bisa sebagai kontributor untuk vitamin D3 kita dalam darah, gitu ya, yang bermanfaat nanti metabolisme kalsium untuk untuk imunitas juga bisa, ya. Tetapi jadi tadi Dr. Agus sudah menyebutkan banyak contoh makanan. Tapi kalau kita lihat kandungannya itu tidak besar, Dok. Vitamin D dari makanan itu tidak besar. Menurut penelitian, kalau kita makan rutin tadi itu hanya berkontribusi sekitar 10 maksimal 20%. Banyak referensi menunjukkan 10% dari kebutuhan vitamin D kita. Ya. Jadi kalau kita mengandalkan makanan saja, kalau tadi ya kita makan biasa misalnya makan telur itu juga mengandung tapi sangat sedikit, ya. Telur, susu, misalnya ikan, salmon, tuna itu ada, tapi sebenarnya kontribusinya hanya 10 maksimal 20%. Nah, sebenarnya masih ada 80% kebutuhan yang bisa disuplai oleh sinar matahari. Artinya gitu, kalau kita tadi mengandalkan makanan, itu memang tidak bisa, Dok, karena memang kandungan, ada penelitian juga kandungan makanan di Indonesia terutama itu vitamin D3-nya sangat rendah, Dok. Nah, dan kalau aktivasi itu memang kita memerlukan aktivasi di hepar dan di ginjal, ya, ada enzim hidroksilase nanti, ya, di situ, ya, untuk supaya dia bisa aktif. Jadi yang ada di kulit itu sebenarnya kan masih pro vitamin D3, kemudian pre vitamin D3 dan sebagainya, gitu, ya. Nah, sebenarnya tadi makanan itu sebenarnya tidak perlu ke kulit juga bisa, tetapi langsung di peredaran darah nanti ke hepar, diaktifasi oleh hidroksilase, enzim hidroksilase, kemudian di ginjal, kemudian baru aktif, ya, vitamin yang kita sebut kalsitriol, gitu, ya, 1,25 dihidrokalsiferol, gitu, ya. Nah, itu yang aktif. Nah, tapi itu kontribusinya hanya 10%, Dr. Agus, sehingga kita perlu 80%, 90-80% lagi dari sebenarnya kita udah punya, gitu loh. Sebenarnya kita udah punya, ya, Pak. Kita di kulit itu ada salah satu jenis kolesterol yang spesifik namanya 7 dihidrokolesterol, ya. Hidrokolesterol itu sebenarnya provitamin D3 yang perlu diaktifkan. Oleh apa? Oleh ultraviolet B, khususnya sekitar panjang gelombang 309-310 tadi, ya. Karena apa? Dia kromofor. Pada panjang gelombang tersebut, ketika menyerap sinar, maka ada protoproduk dan sebagainya yang nanti akan jalurnya akan mengaktifasi vitamin D3 itu. Jadi sebenarnya kalau kita berjemur itu udah otomatis, ya, kalau tadi, ya, kita berjemurnya tepat, waktunya tepat, dosisnya tepat, rutin, maka 80% itu sebenarnya bisa disuplai oleh
sinar matahari ditambah dengan makanan dari sehari-hari tadi. Jadi seperti itu Dokter Agus. Kemudian kelebihannya lagi adalah ketika tadi vitamin D3 itu berlebihan, ya misalnya kita berjemur, ini vitamin D3-nya tok ya, berjemur terlalu lama, itu nanti akan ada fotodegradasi otomatis. Jadi ada feedback. Jadi kita tidak perlu khawatir. Ini di aspek vitamin D3-nya, bukan di aspek nanti kulitnya jadi ada samping jangka panjang ya. Itu ada mekanisme feedback atau loop yang nanti menghambat sehingga konsentrasinya itu tidak akan menyebabkan toksisitas. Berbeda kalau kita menggunakan suplemen ya. Sekarang suplemen itu ada yang 40.000 gitu, ada 200.000. Yeah. Nah, itu resikonya toksisitas. Kenapa toksisitas? Karena vitamin D3 itu larut dalam lemak. Kalau kita singkatannya yang larut dalam lemak itu kan AD ya, vitamin AD ya. ADEK ya. Nah, ADEK ya, kalau vitamin larut dalam air C ya. Nah, kalau C itu kalau C itu kita minum di atas 1000 mg ya. Yang di atas itu cuma lewat aja gitu ya. Jadi percuma ya. Tapi kalau vitamin D suplemen itu disimpan dalam lemak. Artinya apa? Kelebihannya nanti akan ada dalam lemak. Jadi ada penelitian bahwa walaupun misalnya diperiksa tidak ada hipervitaminosis D3, tetapi simpanan dalam lemak itu sudah bisa menimbulkan kerusakan. Ya. Jadi hati-hati ya, gitu ya Dokter Agus. Ya. Ini kan suatu isu yang sering digembor-gemborkan ya, terutama di media sosial. Sehingga zaman COVID ini, pandemi ini, konsumsi itu kadang-kadang kita berlebihan. Tapi ada satu kata kunci yang disampaikan Dr. Arief tadi adalah mekanisme homeostasis dari kelebihan vitamin D3 tadi ya. Ternyata dia tidak menjadi akumulasi, tapi bisa terdegradasi. Ya, sehingga kan dia bisa diekspresikan dengan lebih baik kan. Nah, ini juga suatu kelebihan Tuhan sendiri bagaimana tubuh kita bisa terjaga. Nah, ini ada lagi isu yang menarik ini. Ini kebetulan kita itu kan berkulit sawo matang cenderung gelap ya. Ada orang sawo matang ini agak gosong sedikit ini ya. Jadi ada orang yang kulitnya putih, ada orang dengan kulitnya kuning. Nanti kadang-kadang ada isu takut hitam. Satu, yang kedua bahwa paparan UV yang masuk ke bawah kulit kita antara orang kulit putih dengan kulitnya sawo matang itu ada sedikit perbedaan lama waktu ya. Gimana penjelasannya itu Dr. Arief? Jadi gini, jadi kalau di dermatologi itu pembagian tipe kulit itu tidak 6 Dokter Agus. Berdasarkan kalau kita istilahnya Mbah Fitzpatrick ya. Fitzpatrick itu membagi kulit ya, tipe kulit di dunia ini menjadi 6. 1 sampai 6. Kalau secara ekstrim 1 itu adalah dia gampang terbakar tapi sangat sulit atau bahkan tidak terjadi tanning. Tanning itu hitam yang memang hitam. Tapi dia gampang terbakar. Contohnya orang-orang Mediterranean ya yang matanya merah, rambutnya pirang-pirang. Coba kalau berjemur di Parangtritis itu, wah udah langsung merah kayak udang rebus gitu ya. Itu tipe kulit 1. Nah, tipe kulit 6, kenapa tipe kulit 1 itu seperti itu? Karena jenis melanosomnya berbeda. Ya, jadi melanosom itu mengandung melanin yang itu akan menyerap sinar matahari gitu ya. Itu sangat-sangat pelindungan untuk diserap ya. Matahari tadi akan sangat gampang masuk ke sel. Ke inti sel ya. Nah, kalau tipe kulit 6 ya, itu cirinya adalah tidak mudah terbakar, bahkan tidak terbakar, tetapi sangat mudah tanning. Tanning itu menghitam ya, karena memang kulitnya hitam. Nah, artinya apa? Karena ketika dipapar itu ya dia jadi hitam, tidak akan mudah merah. Karena apa? Karena melanosomnya itu sangat besar dan sebagainya, sehingga sebenarnya melanosom atau melanin itu seperti payung. Jadi kalau kita ada matahari, kita membuka payung, itu akan terhindar dari matahari. Sama itu. Jadi fungsinya melanin itu adalah dia akan melindungi sel inti sel kita, sel atau inti sel kita dari
efek buruk sinar matahari terutama ultraviolet tadi. Nah, artinya apa? Kalau kulit tipe 6 itu sangat terlindungi dari sinar matahari. Kalau kulit 1 itu sangat tidak terlindungi dari matahari. Faktanya prevalensi insidensi kanker kulit itu banyak di tipe kulit 1 tadi ya. Nah, kenapa? Karena tadi memang langsung kena, kalau ada sinar matahari mau kena sel kita, langsung dia akan ke inti sel ya, ke inti sel tadi ya, diserap oleh DNA dan sebagainya. Nah, kita itu sebenarnya yang harusnya sangat bersyukur, Dr. Agus. Ya. Yang bersyukur, Dr. Agus, tipe kulit sawo matang ya. Kalau saya agak bosok sedikit gitu ya. Jadi tipe 3 itu gampangannya ya. Tipe kulit 3 itu ras Jepang Korea itu kan tipe kulit 3. Ya. Kalau kita 4 itu ya 4 ya. Kalau 5 itu agak lebih gelap lagi. Kalau saudara kita di Papua misalnya, kemudian nanti negroid Afrika itu, ya. Afrika yang keling ya, kalau India keling itu yang 6. Jadi kalau kita itu 4, sekitar 4. Kalau Indonesia mungkin 3-4 ya. Ada ras yang Chinese, ada Jepang gitu ya, itu 3 ya. Sebenarnya itu kan di tengah Dr. Agus. Ya. Ya. Sebenarnya kalau ini juga saya nggak diskriminasi ya, kalau yang putih ya, kalau sekarang kecantikan itu ibaratnya simbolnya putih ya, jadi tapi proteksinya sangat minimal, Dok. Ya. Tapi kalau kulit hitam proteksinya sangat maksimal, tapi mungkin dianggap kurang cantik tadi ya. Nah, kita itu sudah dua-duanya ada, Dok. Proteksinya ada, cantik, kenapa harus diputihkan lagi gitu kan, Dok ya. Nah, itu jadi artinya tadi bagaimana sinar itu sampai ke kulit tergantung tipe kulitnya. Jadi kalau tipe kulit kita itu kenapa kok kita kalau berjemur itu menghitam, menggelap gitu ya. Itu karena memang itu sebenarnya respon tubuh kita untuk melindungi supaya sinar matahari terutama ultraviolet D itu tidak masuk mengganggu inti sel kita atau sel sel kita sehingga menimbulkan kerusakan lebih lanjut kalau dosisnya berlebihan tadi. Jadi memang seperti itu, Dok. Jadi ada mekanisme pertahanan tubuh menggunakan tanning tadi, tapi kalau yang tipe kulit 1 itu memang sangat minimal sehingga jadi seperti udang rebus kalau itu, Dok. Iya. Ya, jadi kita tidak perlu kurang percaya diri ya dengan menghadapi seperti ini. Ternyata kan pertahanan tubuh itu baik. Dan adanya kehitaman itu kan sebenarnya sebagai landmark ya. Landmark kita untuk kita mungkin segera berhenti dari berjemur, lebih baik frekuensinya yang ditingkatkan dibandingkan durasi yang terlalu lama. Jadi ada indikator sebenarnya. Jadi Allah itu sudah memberikan indikator banyak hal di kita, posisi kita juga nyaman, jenis kulitnya yang nyaman. Hanya kadang-kadang model itu justru bukan diambil dari artis kita, justru artis yang di daerah utara Katulistiwa sana. Ya. Jadi kompetitif itu bagus. Padahal mayoritas penduduk atau populasi Indonesia tidak seperti itu ya, Dok ya. Iya. Ya, ini jadi ada kata kunci tadi, ada sumber dari UV yang baik bagi kita, kemudian jarak UV dengan kita, waktu yang baik, kemudian ada tipikal kulit kita yang kita bagi 1-6 tadi, dan di kita mungkin 4-5 gitu ya. Ya mungkin ada sebagian 3 yang secara evolusi mungkin dari teman-teman yang di daerah utara. Nah, yang terakhir ini Pak Arief, ya, tadi ada suatu ketakutan juga, bahwa kalau banyak berjemur nanti satu menyebabkan kerusakan kulit dari yang ringan, yang paling berat adalah suatu keganasan di kulit. Ya. Walaupun mungkin jumlahnya juga tidak terlalu banyak ya, tapi momok ini menjadi lebih berat, terutama pada, mohon maaf, misalnya pada para wanita, karena akan merusak estetika dari mereka. Nah, apa yang sebaiknya kita perhatikan sebelum terjadi kerusakan yang lebih masif. Jadi kita berpikir ke arah preventif ya. Jadi jangan rusak dulu baru kontrol ke dokter, tapi
preventif itu penting. Nah, kira-kira ada kiat-kiat tertentu untuk seperti itu, Dr. Arief? Ya, jadi tadi ya kalau kita hubungan dengan sinar matahari, ya tadi kita memang harus menyeimbangkan ya. Menyeimbangkan itu artinya apa? Antara biasanya yang sekarang ini memang kesannya adalah takut matahari, dokter. Ya. Sehingga pelindungannya ya udah istilahnya bahasa Jawanya burukut gitu ya. Sunscreen-nya yang SPF 50 ke atas dan sebagainya. Kemudian menggunakan pakaian yang memang tertutup sekali. Nah, sebenarnya itu secara alamiah tidak menguntungkan ya, walaupun memang menghindari efek samping tadi ya. Tapi sebenarnya tadi jangan berlebihan ya. Misalnya tadi kalau misalnya sarannya ya tetap kita disarankan kena sinar matahari, tetapi memang tadi frekuensinya misalnya seminggu cukup 2-3 kali. Jadi jamnya sudah ya antara jam 9-10 misalnya. Kemudian waktunya ya kalau di Perdoski sendiri itu sudah sudah ada pedomannya. Jadi berjemur sekitar jam 9-10 gitu ya, itu 5 menit dulu misalnya. Kemudian nanti ditingkatkan maksimal 15 menit gitu ya. Itu jadi seperti itu. Tetap ya saran kita adalah tetap matahari itu diperlukan, tetapi memang jangan berlebihan. Artinya jangan berlebihan terus tidak ada proteksinya, karena faktanya memang efek samping jangka panjang itu bisa menimbulkan tadi ya. Sebenarnya ada aspek yang kanker kulit. Tadi sebenarnya Dr. Agus saya ingin koreksi sedikit, UVA itu juga ada efek buruknya, Dr. Agus. Jadi efek buruknya adalah kalau ada singkatan UVA itu UV aging ya. Yang peranan utama untuk aging itu UVA, karena UVA itu nanti efeknya adalah menghasilkan reaktif oksigen spesies, misalnya radikal bebas yang mempengaruhi aging. Jadi ada namanya photo aging. Photo aging itu penuaan dini istilahnya. Jadi tua sebelum waktunya gitu. Jadi kalau misalnya umur 40 tahun sebenarnya kerutannya itu harusnya masih tipis, ini sudah banyak, sudah lebih dalam dan sebagainya. Jadi itu tanda-tandanya gitu. Jadi tanda-tandanya adalah satu, misalnya ada tadi ya kerutan yang tidak semestinya ya tambah banyak. Kemudian juga ada tekstur kulit tadi yang lebih kasar dan sebagainya. Kemudian mungkin ada bercak-bercak, ada spot-spot ya. Nanti biasanya karena paparan matahari berlebihan itu ada misalnya ada lentigonya, itu ada atau flek-flek ya istilahnya, flek-flek hitam, ada bisa lentigo, ada sporokeratosis, ada yang lainnya, yang itu nanti tergantung ya dok. Ada juga kalau misalnya ya ini ada cerita lucu ya, kalau misalnya kalau di Jogja itu kalau tinggal di Bantul itu ya, kalau zaman dulu ya kalau tinggal di Bantul itu kan kerjanya di Jogja misalnya di kota, itu yang terpapar matahari pipi sebelah kanan dok. Kalau pulang sebelah kiri. Itu yang terbakar juga kanan. Karena balik ya. Ya, nah itu akan berbeda dok. Pipi kanan dan kiri, flek-fleknya itu lebih banyak yang kanan. Gitu. Dan itu ada juga publikasinya ada di jurnal yang sangat prestisius. Itu supir truk di suatu negara Eropa itu kanan dan kiri itu lain dok. Ada tadi kerutannya lain dengan kiri karena dia supir truk yang terpapar di sebelah, kalau yang di jurnal itu sebelah kiri terus gitu, sehingga itu juga bisa menandakan jadi ada bercak-bercak yang semakin tambah banyak, kemudian juga tadi kerutan-kerutan yang semakin dalam cepat gitu ya. Itu kita harus hati-hati bahwa kemungkinan paparan matahari terlalu berlebihan. Bagaimana caranya menghindari itu? Ya proteksi misalnya dengan tabir surya, tapi juga jangan berlebihan Dr. Agus. Tabir surya itu di Indonesia SPF 30 aja sudah cukup sebenarnya. Karena di atas 30 itu misalnya 30 itu proteksinya 95%, 92%. Kalau ditambah naik itu tambahannya paling cuma 2% dan sebagainya dok. Jadi kemudian yang harus perhatikan lagi untuk proteksi itu setiap 4 jam kalau tanpa olahraga sebaiknya diulang dok. Jadi kalau kita terpapar terus kena matahari lebih dari 4 jam sebaiknya
ulang lagi pemakaian sunblock dan sebagainya. Itu Dok untuk pencegahannya. Demikian Dok. Ya, jadi ada beberapa ya, selain kita punya mekanisme pertahanan tubuh, ada waktu paparan, tapi juga kadang-kadang kita perlu obat untuk mengantisipasi kerusakan yang lebih lanjut ya. Ya. Yang kita takutkan sekarang kan trennya takut tua dan takut berkerut. Ya. Ya, Dr. Arief, terima kasih. Suatu kasih, informasi yang banyak sekali, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.